Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 semester 2, revisi 2017. Baik, di sini kita buka bukunya. Kita masuk di daftar isi bagian uji kompetensi semester 2, halaman 339. Baik, langsung saja kita buka di halaman 339, uji kompetensi semester 2. Kita mulai dari soal pilihan ganda di nomor 1. Kita fokus di nomor 1. Selain nomor 1 akan kita hilangkan, kita perbesar, dan kita pindah. Kita baca bersama-sama untuk soalnya. 16 siswa dari 120 siswa kelas 7 menggunakan tangan kiri di berbagai aktivitasnya atau kidal. Di antara pecahan berikut yang menyatakan rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal adalah. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk siswa yang kidal. Di sini ada 16 siswa. Dan kemudian untuk siswa yang bukan kidal di sini adalah 120 dikurangi dengan 16. Karena di sini jumlah siswanya di sini ada 120. Sehingga di sini untuk siswa bukan kidal di sini ada 104 siswa. Jadi di sini kita sudah menemukan banyak siswanya. Di sini untuk yang kidal 16, untuk yang bukan kidal di sini 104. Dari dua angka ini akan kita bagi dengan FPB-nya. Jadi antara 16 dan 104 di sini FPB-nya adalah 8. Sehingga di sini 16 dibagi 8 di sini didapat hasil 2 dan 104 dibagi 8 didapat hasil 13. Dan karena di sini yang ditanyakan adalah rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal, maka di sini berarti untuk siswa yang kidal di sini berada di atas dan untuk siswa yang bukan kidal di sini berada di bawah. Sehingga di sini kita dapatkan hasil 2/13, bukan 13/2. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Di sini kita masuk soal yang kedua. Di sini bisa kita perhatikan untuk soal yang kedua. Di sini kita perbesar dan kita taruh di pojok kiri. Kita baca soalnya bersama-sama. Manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat? Baik, di sini sudah ada pilihan kendaraan A, B, C, dan D. Di sini menempuh jarak yang berbeda-beda. Namun di sini satuannya sama, satuannya adalah mil. Dan di sini waktunya juga berbeda-beda. Namun di sini satuannya juga tetap sama, di sini sama-sama jam. Baik, untuk kecepatan sendiri rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Sehingga di sini untuk kendaraan A, di sini untuk kecepatannya di sini kita bisa membagi jarak dengan waktu, sehingga di sini 589 dibagi 11, maka di sini didapat hasil 53,54. Ini untuk yang A. Untuk yang B di sini 360 dibagi 7, maka di sini didapat hasil 51,42. Untuk yang C 283 dibagi 5, di sini didapat hasil 56,6. Dan untuk yang D 111 dibagi 2, maka di sini didapat hasil 55,5. Baik, jadi di sini kecepatannya dari A sampai D di sini satuannya adalah mil per jam karena di sini jaraknya adalah mil dan waktunya adalah jam. Maka di sini kita mencari kecepatan yang paling besar, maka di sini jawabannya adalah yang C. 56,6. Maka di sini untuk yang C kita beri tanda silang. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Di sini kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini bisa kita perhatikan bersama-sama. Kita perbesar dan kita pindah di kiri atas. Sebagai seorang guru homeschooling, Resti dibayar per jam. Dalam suatu pekan, Resti mengajar 30 jam dan dibayar Rp1.050.000. Apabila
dia bekerja 35 jam pada pekan berikutnya, berapakah pendapatan yang dia peroleh? Nah, baik, untuk soal cerita nomor 3 ini, di sini kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Karena di sini untuk yang pertama di sini Resti mengajar 30 jam dan dibayar Rp1.050.000, maka di sini Rp1.050.000 per 30 sama dengan di sini yang ditanyakan per jam dia bekerja, maka di sini 35 jam. Maka di sini untuk 1050 dan 30 di sini bisa kita sederhanakan. Di sini 0 dan 0 di sini hilang, 105 dibagi 3 hasilnya adalah 35, sehingga 35 dikalikan 1000 hasilnya adalah 35.000. Dan untuk 35 penyebut yang berada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi dikalikan 35. Kita dapatkan hasil 35 dikali 35 hasilnya adalah 1225. Kemudian masih dikalikan dengan 03 atau 1000 ini. Maka di sini kita tambahkan 03. Maka di sini untuk Resti pendapatan yang dia peroleh pada pekan berikutnya adalah Rp1.225.000. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal yang nomor 4. Di sini bisa kita perhatikan. Kita perbesar. Rasio dua bilangan cacah adalah 3:5. Apabila jumlah kedua bilangan 120, maka pernyataan berikut yang benar dari kedua bilangan tersebut adalah. Baik, jadi di sini rasio dari dua bilangan cacah, di sini ada 3:5. Dan di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 120. Pertama-tama di sini akan kita cari dulu untuk bilangan cacah yang 3. Sehingga di sini 3/3 positif 5 karena di sini jumlah, sehingga di sini kita jumlahkan 3 dan 5. Kita kalikan dengan yang diketahui, di sini ada 120. Sehingga di sini 3 dikalikan 120 hasilnya adalah 360 dan 3 positif 5 hasilnya adalah 8. Maka di sini 360 dibagi 8 kita temukan hasilnya adalah 45. Berikutnya untuk yang 5, di sini kita tulis 5/3 positif 5 dikalikan 120. Maka di sini 120 dikali 5 hasilnya adalah 600. Dibagi dengan 3 positif 5 hasilnya adalah 8. Maka di sini 600 dibagi 8 hasilnya adalah 75. Maka di sini bisa kita lihat dari pilihan ganda yang A sampai D, di sini yang terkecil ini ada A dan D, di sini 72 dan 75, di sini jelas salah karena di sini yang terkecil 45. Untuk B dan C di sini yang terbesar ada 72 dan 75, di sini yang terbesar ada 75. Sehingga di sini untuk A sampai D yang benar di sini adalah yang C. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal yang kelima. Baik, di sini akan kita perjelas, kita perbesar. Radit memiliki mobil mainan dengan skala 1:18. Mobil mainan yang dimiliki Radit berukuran panjang 24 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 7 cm. Pernyataan berikut yang benar tentang ukuran mobil sebenarnya adalah. Baik, di sini untuk yang pertama kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada skala 1:18. Kita tulis di sini skala. Kemudian di sini panjangnya di sini mobil mainan 24 cm, lebarnya 11 cm, dan tingginya 7 cm. Maka di sini untuk ukuran yang sebenarnya kita mulai dari panjang di sini 24 cm. Untuk panjang sebenarnya di sini 24 dikali 18 karena di sini dikalikan dengan skala.
Maka di sini didapat hasil 24 kali 18. Hasilnya adalah 432 cm. Maka di sini apabila kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 4,32 meter. Untuk lebar di sini ada 11 cm. Maka di sini untuk lebar sebenarnya 11 dikalikan 18, kita kalikan dengan skala. Maka di sini 11 dikali 18 didapat hasil 198 cm. Di sini apabila kita ubah menjadi meter, maka di sini didapat hasil 1,98 meter. Kemudian yang berikutnya di sini untuk tinggi 7 cm. Kita kalikan dengan skala, maka di sini 7 dikali 18, maka di sini didapat hasil 126 cm. Dan apabila kita ubah menjadi meter, di sini ada 1,26 meter. Maka di sini untuk jawaban A sampai D, di sini untuk yang A panjang mobil sebenarnya 4,32, di sini bisa dilihat panjang 4,32 di sini benar. Kemudian di sini akan kita lanjutkan terlebih dahulu untuk B, C, dan D. Apakah di sini juga ada yang benar? Di sini panjang mobil 1,98, di sini jelas salah. Kemudian di sini lebar mobil 1,63, di sini 1,98, di sini salah. Tinggi mobil di sini 1 meter, di sini jawaban yang benar 1,26 meter. Maka di sini jawabannya hanya satu, ini ada yang A. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal yang nomor 6. Di sini kita fokus untuk soal yang nomor 6. Kita perbesar. Seseorang mengeluarkan 2 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia memperoleh keuntungan sebesar 5%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Baik, di sini kita akan mencari pendapatan dari seorang yang melakukan usaha. Di sini pendapatan itu sama dengan untung positif modal. Jadi di sini pendapatan ini adalah laba kotor. Sehingga di sini untuk untung 5%, di sini adalah 5/100 dikalikan dengan modal. Di sini modalnya adalah 2 juta. Kemudian positif modal di sini tetap sama 2 juta. Di sini akan kita sederhanakan 2000 dibagi 100. Di sini kita coret 02 dan 02. Sehingga di sini menjadi 20.000. 20.000 dikalikan 5. Maka di sini didapat hasil 100.000. Positif 2 juta rupiah. Maka di sini untuk pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah 2.100.000 rupiah. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Kita masuk di nomor 7. Di sini akan kita hilangkan selain nomor 7, kita perbesar. Pak Muiz membeli mobil dengan harga 240 juta rupiah. Setelah 1 tahun dipakai, Pak Muiz menjual mobil tersebut dengan harga 210 juta rupiah. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Muiz. Baik, jadi di sini kita akan mencari persentase kerugian. Namun di sini sebelum kita mencari persentase kerugian, di sini kita cari terlebih dahulu berapa kerugian yang ditanggung oleh Pak Muiz. Jadi di sini untuk kerugian itu adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi di sini mobilnya dibeli dengan harga 240 juta. Dikurangi dengan harga jual, di sini ada 210 juta. Maka di sini untuk rugi yang ditanggung Pak Muiz adalah 30 juta. Nah, sekarang di sini 30 juta akan kita ubah menjadi persen. Sehingga di sini untuk rugi dalam bentuk persen ini adalah rugi sama dengan rugi dalam bentuk persen dikali harga beli. Di sini untuk rugi ini adalah rugi dalam bentuk rupiah. Sehingga di sini kita masukkan 30 juta rupiah sama dengan rugi dalam bentuk persen dikalikan dengan harga beli. Di sini adalah 240 juta rupiah.
Kemudian di sini untuk 240 juta rupiah kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi 30 juta rupiah dibagi 240 juta rupiah. Di sini bisa sama-sama kita sederhanakan. Ini untuk nolnya kita coret 5, sehingga di sini untuk 02 kita sisakan untuk penyebutnya. Maka di sini menjadi 2400 untuk penyebutnya. Dan untuk pembilangnya di sini ada 300. Kemudian di sini dari pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 24. Maka di sini didapat hasil 12,5 per 100. Jadi di sini tadi tujuannya kita menyisakan 02 di sini agar penyebutnya bisa kita ubah menjadi 100. Maka di sini 12,5 per 100 ini sama dengan 12,5%. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Kita masuk di soal nomor 8. Baik, di sini akan kita perbesar untuk soal yang nomor 8. Kita pindah di sebelah kiri. Pak Indra membeli sepetak tanah dengan harga 50 juta rupiah. 2 tahun kemudian Pak Indra menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 20%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Indra. Baik, di sini untuk harga jual, di sini kita bisa memasukkan rumus. Jadi di sini rumusnya adalah harga jual sama dengan 100 positif untung dalam persen dibagi dengan 100 dikalikan dengan harga beli. Maka di sini untuk untung dalam persen kita bisa memasukkan 20. Kemudian di sini untuk harga beli di sini bisa kita masukkan 50 juta. Sehingga di sini menjadi 100 positif 20 per 100 dikalikan dengan 50 juta. Di sini akan kita sederhanakan dulu. Jadi di sini untuk 50 juta kita bagi dengan 100. Di sini kita coret 02 di sebelah sini. Sehingga di sini menjadi 500.000. 500.000 dikalikan dengan 100 positif 20. Di sini ada 120. Kemudian dikali dengan 500.000, maka di sini didapat hasil 60 juta rupiah. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita masuk ke soal yang nomor 9. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 9. Kita perbesar dan kita pindah di sebelah kiri. Suatu ketika 4 orang penjual berkumpul untuk melaporkan hasil penjualan mereka pada hari yang sama. Berikut ini rincian penjualan mereka. Jadi di sini ada penjual, modal, dan pendapatan. Di sini ada penjual A sampai D. Kemudian di sini juga ada modalnya dan di sini juga ada pendapatannya. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah keuntungan bukan pendapatan. Sehingga di sini untuk keuntungan sendiri itu adalah laba bersih atau keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan modal. Jadi di sini kita mulai dari penjual A. Di sini pendapatannya 600.000 dan modalnya 500.000, maka di sini untungnya adalah 100.000. Kemudian di sini penjual B pendapatannya 1.150.000 dan modalnya 1 juta. Maka di sini untungnya adalah 150.000. Kemudian di sini penjual C pendapatannya 2.200.000 rupiah dan modalnya 2 juta. Maka di sini untungnya 200.000. Berikutnya penjual D pendapatannya 3.150.000 dan di sini modalnya 3 juta. Maka di sini untungnya 150.000. Dari keempat penjual A sampai D di sini bisa kita lihat keuntungan terbesar ada di penjual yang C. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C, penjual C. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita masuk di soal nomor 10.
Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 10. Kita perbesar dan kita pindah di sebelah kiri atas. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga, sehingga jumlah tabungan Pak Dedi menjadi Rp780.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 18% per tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah lama Pak Dedi meminjam uang. Di sini kita bisa memasukkan rumus dari bunga. Jadi di sini untuk rumusnya adalah bunga sama dengan modal dikalikan dengan modal dalam persen dikalikan dengan waktu. Jadi di sini untuk yang pertama, bunga di ruas kiri ini adalah bunga dalam bentuk rupiah. Maka di sini bisa kita ganti dengan tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Sehingga di sini Rp780.000 dikurangi dengan Rp600.000. Sama dengan di sini modal ini tetap sama Rp600.000 dikalikan dengan bunga dalam bentuk persen. Di sini sudah ada 18%, maka di sini 18/100. Dan di sini untuk waktu, di sini yang ditanyakan adalah dalam bentuk bulan, sehingga di sini kita ubah menjadi X/12 karena di sini dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga di sini untuk 600.000 dan 100 di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 100. Kemudian di sini 12 dan 6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Sehingga di sini 12 bersisa 2. Dan di sini 18 dibagi 2 bisa kita sederhanakan, di sini bersisa 9. Sehingga di sini 9 dikalikan 1000 hasilnya adalah 9.000. 9.000 dikalikan X, maka di sini 9.000X untuk ruas kanan. Dan untuk ruas kiri di sini ada 780.000 negatif 600.000, di sini ada Rp180.000. Maka di sini untuk waktu yang ditanyakan di sini adalah X sama dengan 180.000 dibagi dengan 9.000. Di sini sama-sama kita bagi dengan 1000. Sehingga di sini 180 dibagi 9, maka di sini untuk X atau lama Pak Dedi menabung adalah 20 bulan. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di sini kita akan masuk di soal nomor 11. Baik, di sini kita bisa fokus di soal nomor 11. Diketahui suatu sudut besar penyikunya 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut. Jika sudut tersebut adalah N derajat, tentukan besar N dan penyikunya. Baik, jadi di sini sudah diketahui ada suatu sudut dan di sini juga ada suatu penyikunya. Dan di sini untuk besar penyikunya itu adalah 4 kali sudut, kemudian juga masih ditambah 15, sehingga di sini bisa kita tulis. Jadi di sini sudut positif penyiku itu adalah 90 derajat, dan di sini untuk sudut bisa kita ganti dengan N, dan untuk penyiku di sini bisa kita ganti dengan 4N positif 15 derajat. Karena di sini bisa dilihat di sini adalah lebih besar dari 4 kali sudut, sehingga di sini 4N dan di sini 15 derajat lebih besar, sehingga di sini positif 15. Baik, jadi di sini untuk kurungnya akan kita buka, sehingga di sini N positif 4N hasilnya adalah 5N. Kemudian di sini sama dengan 90 derajat tetap, dan di sini untuk 15 derajat kita pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini menjadi negatif 15 derajat. Maka di sini 90 derajat negatif 15 derajat didapat hasil 75 derajat.
Sehingga di sini untuk 5N sama dengan 75 derajat, maka di sini untuk N sama dengan 15 derajat. Di sini didapat dari 75 dibagi 5. Baik, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa menemukan jawabannya. Jadi di sini bisa dilihat di sini untuk besar sudutnya atau N di sini adalah 15. Di sini jawaban yang memenuhi di sini adalah B. Namun di sini kita akan mencoba mencari besar penyikunya, karena di sini yang ditanyakan juga penyikunya, apakah ini nanti sama dengan 75. Maka di sini kita masukkan penyikunya adalah 4N positif 15. Kita tulis di sebelah sini. Maka di sini untuk N kita ganti dengan 15, sehingga di sini 4 dikalikan 15 hasilnya adalah 60. Kemudian di sini positif 15, maka di sini didapat hasil 75 derajat. Maka di sini untuk jawaban kita yang semula B di sini ternyata juga benar, 15 derajat dan 75 derajat. Kemudian kita akan masuk ke nomor berikutnya. Di sini sudah ada nomor 12. Bisa kita perhatikan nomor 12. Besar sudut X dari gambar berikut adalah. Baik, jadi di sini sudah ada 3 garis. Jadi di sini 3 garis saling berpotongan. Di sini membentuk segitiga sama kaki karena di sini sudah ada tandanya. Dan di sini ada 30 derajat dan di sini ada sudut X. Baik, di sini pertama-tama untuk yang akan kita jawab adalah di sudut sebelah sini. Jadi di sini untuk sudutnya ini sama dengan sudut 30 derajat karena di sini saling bertolak belakang. Untuk dua sudut yang lainnya di sini sama karena di sini adalah sama kaki, maka di sini bisa kita simbolkan dengan Y dan Y. Maka di sini untuk 30 derajat positif Y itu sama dengan 180 derajat. Maka di sini untuk Y positif Y adalah 2Y sama dengan di sini 30 derajat positif kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif 30 derajat. Maka di sini untuk 2Y sama dengan 150 derajat dan untuk Y di sini sama dengan 150 derajat dibagi 2. Maka di sini didapat hasil 75 derajat. Baik, jadi di sini untuk Y-nya di sini sama-sama 75 derajat, maka di sini untuk X yang ditanyakan ini adalah saling berpelurus, maka di sini untuk X positif Y sama dengan 180 derajat. Untuk Y di sini bisa kita ganti dengan 75, sehingga di sini X positif 75 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian di sini 75 derajat kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif, maka di sini untuk nilai X sama dengan 180 dikurangi 75, maka di sini didapat hasil 105 derajat. Untuk jawabannya di sini sudah bisa kita temukan, itu adalah yang C, 105 derajat. Baik, sekarang akan kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Ini adalah di nomor 13. Di sini kita fokus ke nomor 13. Nilai X positif Y positif Z pada gambar berikut adalah. Baik, jadi di sini sudah ada 2 garis yang sejajar. Di sini adalah garis FG dan garis DE. Kemudian di sini juga dipotong oleh 2 garis. Di sini ada garis AC dan garis BC. Sehingga di sini terbagi menjadi beberapa sudut. Di sini ada 2Y, ada 4Z dan ada 7X. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah dari X, Y dan Z. Baik, di sini pertama-tama di sini kita bisa mencari untuk yang X. Di sini 40 derajat. Dan 7X di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 180. Karena di sini adalah setengah lingkaran, maka di sini bisa kita tulis 7X positif 40 derajat sama dengan 180. Untuk 40 di sini positif kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif. Maka di sini untuk 7X sama dengan 180 negatif 40 hasilnya adalah 140.
Maka di sini untuk nilai X 140 dibagi 7, di sini didapat hasil 20 derajat. Untuk yang berikutnya di sini kita belum bisa mencari untuk nilai Y, sehingga di sini kita bisa mencari untuk nilai Z. Di sini caranya adalah kita bisa menggunakan 80 derajat. Di sini sama 4Z sama dengan 80 derajat karena di sini dalam berseberangan. Baik, jadi di sini 4Z sama dengan 80 derajat, maka di sini nilai untuk Z sama dengan 80 dibagi 4, maka di sini didapat hasil 20. Kemudian di sini kita bisa untuk mencari Y, di sini kita bisa menggunakan segitiga ABC. Jadi di sini segitiga ABC 2Y, 4Z dan 40 apabila dijumlahkan di sini adalah 180. Karena di sini adalah ketiga sudut dari sebuah segitiga. Maka di sini untuk Y yang ditanyakan di sini tetap, untuk Z di sini kita bisa memasukkan angka 20 sehingga di sini 4 kali 20 hasilnya 80 dan di sini untuk 40 dan 180 tetap. Maka di sini 80 positif 40 hasilnya adalah 120, di sini positif. Kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif 120. Maka di sini nilai untuk 2Y sama dengan 60. Di sini didapat dari 180 negatif 120. Maka di sini untuk Y sama dengan 60 dibagi 2, maka kita temukan jawabannya adalah 30 derajat. Kemudian di sini untuk yang ditanyakan X positif Y positif Z, maka di sini bisa kita tulis 20 derajat untuk X, kemudian 30 derajat untuk Y dan 20 derajat untuk Z. Sehingga di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 70 derajat. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang A. Baik, berikutnya sekarang kita akan masuk di nomor 14. Di sini bisa kita perhatikan untuk nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Besar nilai X adalah, baik, jadi di sini kita akan mencari untuk nilai X. Di sini sudah ada 3 sudut yang diketahui. Di sini ada 45, 30 dan 65. Baik, untuk memudahkan kita menjawab soal nomor 14, di sini untuk tiap sudutnya akan kita beri tanda. Jadi di sini sudah ada A, B, C dan D, E, F. Baik, jadi di sini sudah ada 6 tanda. Di sini pertama-tama kita bisa mencari untuk besar sudut D pada segitiga A, E, D. Sehingga di sini apabila kita tulis jumlah sudutnya di segitiga ADE itu adalah sudut A positif sudut D positif sudut E sama dengan 180 derajat. Di sini untuk sudut A kita ubah menjadi 45 derajat. Kemudian sudut D di sini yang akan kita cari. Kemudian di sini sudut E sudah ada 30 derajat. Jadi di sini 45 derajat positif 30 derajat, di sini ada 75 derajat, positif sudut D sama dengan 180 derajat. Maka di sini untuk sudut D sama dengan 180 negatif 75. Maka di sini kita temukan jawaban 105 derajat. Di sini akan kita tandai dengan 105 derajat. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Di sini setelah kita mencari sudut D, di sini kita akan mencari sudut D lagi. Namun di sini untuk segitiga CDF. Jadi sudutnya berada di sebelah sini. Sehingga di sini untuk besar sudutnya dari sudut ADF dan CDF di sini sama dengan 180. Karena di sini setengah lingkaran. Maka di sini untuk sudut ADF bisa kita ganti dengan 105 dan di sini untuk yang CDF akan kita cari. Maka di sini 105 positif kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif.
Maka di sini untuk sudut CDF sama dengan 75 derajat. Kita tulis di sebelah sini 75 derajat. Kemudian di sini untuk nilai X yang ditanyakan, di sini kita bisa menggunakan jumlah sudut dari segitiga, sehingga di sini adalah segitiga CDF. Di sini bisa dilihat segitiganya. Di sini jumlah sudutnya, sudut C positif sudut D positif sudut F sama dengan 180. Untuk sudut C akan kita ganti dengan 65. Sudut D kita ganti dengan 75 dan sudut F di sini yang dicari. Sehingga di sini 65 positif 75 hasilnya adalah 140. Positif X sama dengan 180 derajat. Maka di sini untuk 140 kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 140. Maka di sini untuk nilai X yang dicari itu adalah 40 derajat. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal nomor 15. Bisa diperhatikan untuk soal nomor 15. Garis M dan N sejajar. Besar nilai B pada gambar berikut adalah. Baik, di sini bisa dilihat, di sini sudah ada garis N dan M, kemudian di sini dipotong oleh dua garis. Sehingga di sini ada beberapa sudut, di sini ada 70, kemudian ada 60, dan di sini ada B. Dan yang akan kita cari ini adalah besar nilai B. Baik, di sini untuk mempermudah kita perbesar untuk gambarnya. Jadi di sini bisa dilihat. Pertama-tama di sini untuk yang bisa kita cari itu adalah sudut yang di sebelah sini. Di sini adalah 70 derajat. Nah, di sini untuk alasannya kenapa di sini 70 derajat adalah sehadap. Artinya di sini besar sudutnya sama dengan besar sudut yang 70 derajat di sini diketahui karena di sini hadapannya sama. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari untuk sudut yang berada di sebelah sini. Semisal di sini kita simbolkan dengan X, maka di sini 70 positif 60 dan positif X hasilnya adalah 180 karena di sini setengah lingkaran. 70 positif 60 di sini ada 130 derajat, kemudian di sini positif X sama dengan 180 derajat. Untuk 130 derajat kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif. Maka di sini 180 negatif 130 hasilnya adalah 50 derajat. Nah, baik, di sini sudah ketemu 50 derajat. Nah, di sini untuk 50 derajat dan B di sini nilainya adalah sama. Nah, alasannya kenapa di sini sama itu adalah bertolak belakang, sehingga di sini untuk sudut B sama dengan 50 derajat. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal berikutnya. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 16. Pada gambar persegi panjang ABCD di samping diketahui AO sama dengan 5 cm, FO sama dengan 3 cm. Baik, di sini sudah ada sketsanya. Persegi panjang ABCD. Di sini AO sama dengan 5 cm dan di sini FO sama dengan 3 cm. Panjang keliling dan luas persegi panjang ABCD adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari keliling dan luas. Pertama-tama di sini yang bisa kita jawab, kita akan mencari untuk panjang dan lebarnya. Di sini untuk lebar persegi panjang ini adalah AD, maka di sini bisa kita tulis AD ini sama dengan FO ditambah OE. Jadi di sini bisa dilihat FO ditambah OE ini sama dengan AD. Di sini untuk FO di sini sudah ada 3 dan di sini untuk OE atau EO di sini adalah 3 cm karena di sini untuk panjangnya di sini sama dan di sini perpotongan O-nya berada di tengah.
Maka di sini untuk 3 positif 3 hasilnya adalah 6 cm. Nah, jadi di sini untuk lebarnya ini adalah 6 cm. Kemudian di sini kita akan mencari panjang. Jadi di sini panjangnya adalah AB. Namun sebelum mencari AB, di sini kita akan mencari AF terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan rumus dari Pythagoras. AF di sini ada segitiga siku-siku. Maka di sini AF sama dengan sisi miring kuadrat negatif tinggi kuadrat. Sehingga di sini 5 kuadrat negatif 3 kuadrat. 5 kuadrat di sini didapat hasil 25 dan 3 kuadrat di sini 9. Maka di sini 25 negatif 9 didapat hasil akar dari 16. Maka di sini jawabannya adalah 4. Jadi di sini untuk AF ini adalah 4. Maka di sini untuk AB itu adalah AF positif FB. Jadi di sini bisa dilihat AF positif FB. Padahal di sini untuk FB sendiri ini adalah panjangnya sama dengan AF karena di sini F membagi AB menjadi 2 bagian yang sama panjang. Sehingga di sini untuk AB sama dengan 8 cm. Baik, sekarang untuk keliling dan luas akan kita jawab terlebih dahulu. Untuk yang luas kita jawab di sebelah sini. Jadi di sini luas sama dengan panjang dikali lebar. Untuk panjang di sini sudah ada 8 dan untuk lebar di sini sudah ada 6. Sehingga di sini 8 dikali 6 hasilnya adalah 48. Dan untuk keliling sama dengan 2 kali panjang positif lebar. Di sini 2 dikalikan panjangnya di sini ada 8 dan lebarnya di sini ada 6. Sehingga di sini 2 dikalikan 8 positif 6 hasilnya adalah 14. Maka di sini jawabannya adalah 28. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah keliling dan luas, sehingga di sini keliling berada di depan. Di sini ada 28. Ini adalah jawaban untuk yang C dan D. Dan di sini luasnya adalah 48, sehingga di sini jawabannya jelas yang C. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan persegi panjang. Terdapat daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir adalah, baik, jadi di sini kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Di sini dari suatu persegi panjang, di sini ada daerah putih. Maka di sini untuk luas daerah yang diarsir ini adalah luas dari persegi panjang dikurangi dengan luas persegi panjang yang putih atau daerah putih yang di sini ada tulisan 4. Maka di sini untuk luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, dan di sini luas persegi panjang putih di sini rumusnya juga panjang kali lebar. Sehingga di sini untuk luas persegi panjang yang besar, di sini panjangnya adalah X positif 4 dan lebarnya di sini adalah X. Bisa dilihat di sini panjangnya X positif 4 dan lebarnya di sini X dikurangi dengan panjang kali lebar. Untuk yang persegi panjang putih di sini panjangnya adalah X. Di sini panjangnya di sini X dan di sini lebarnya 1. Maka di sini untuk X positif 4 dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat positif 4X. Bisa dilihat di sini X dikalikan X kuadrat, 4 dikali X di sini adalah 4X. Negatif X dikalikan 1 di sini adalah X. Sehingga di sini 4X negatif X hasilnya adalah X kuadrat positif 3X. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya di sini kita akan masuk di soal nomor 18. Baik, di sini bisa dilihat persegi pada gambar berikut luasnya adalah 1 satuan luas. Daerah terarsir menyatakan pecahan. Baik, jadi di sini ada suatu persegi dan di sini di dalamnya ada suatu segitiga. Jadi di sini untuk
daerah yang diarsir ini berada di luar segitiga dan berada di dalam persegi. Baik, di sini untuk memudahkan akan kita beri tanda. Jadi di sini untuk segitiga ini ada A, dan di sini ada B, ada C, dan di sini ada D. Baik, di sini akan kita buat sketsanya. Di sini sama. Jadi di sini ada A, B, C, dan D. Dan di sini untuk B dan D, di sini apabila kita satukan, di sini akan membentuk suatu segitiga. Di sini bisa dilihat, di sini ada B, kemudian di sini ada D, di sini ada D. Di sini apabila kita satukan B dan D, di sini membentuk suatu segitiga. Dan segitiga ini sebenarnya adalah setengah dari persegi. Nah, maka di sini untuk segitiga atau dari B dan D itu adalah setengah dari persegi. Maka di sini untuk B dan D itu adalah setengah dikalikan 1, karena di sini untuk luas perseginya adalah 1. Maka di sini untuk B dan D itu adalah setengah. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari untuk yang C. Di sini caranya adalah semisal di sini kita punya suatu persegi dan di sini kita potong menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka di sini ada 8 segitiga dan di sini untuk daerah C berada di sebelah sini. Bisa dilihat di sini sudah sama. Di sini sudah sama, bisa dilihat. Nah, maka di sini untuk C ini sebenarnya adalah 1/8 dari persegi. Sehingga di sini 1/8 dikalikan 1 hasilnya adalah 1/8. Maka di sini untuk daerah yang diarsir ini adalah B positif C positif D. Untuk B positif D di sini sudah ada setengah dan untuk C di sini sudah ada 1/8. Sehingga di sini setengah positif 1/8 kita samakan penyebutnya 8. Di sini setengah menjadi 4/8. Maka di sini untuk jawabannya adalah 5/8. Baik, di sini bisa dilihat dari pilihan ganda A sampai D, ternyata di sini untuk yang per 8 di sini ada B dan C, dan di sini untuk yang 5 pembilangnya di sini tidak ada, sehingga di sini untuk nomor 18 ini adalah soal yang dilingkari. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di soal nomor 19. Di sini kita perbesar. Luas persegi ABCD adalah 64 cm persegi. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini untuk luas persegi ABCD yang besar ini adalah 64 cm persegi. Titik tengah sisi ABCD dihubungkan. Baik, jadi di sini ada titik tengahnya. Di sini ada E, F, G, H. Sehingga membentuk persegi EFGH. Di sini bisa dilihat perseginya EFGH. Titik tengah sisi-sisi persegi EFGH adalah J, K, L, dan M. Jadi di sini untuk J, K, L, dan M ini adalah sisi-sisi tengah dari persegi EFGH. Luas daerah yang diarsir adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Di sini ada segi 6, E, J, K, G, L, M. Nah, baik, pertama-tama di sini kita akan mencari dulu untuk luas dari persegi E, F, G, H. Jadi di sini bisa kita tulis luas persegi E, F, G, H ini adalah setengah dari luas persegi ABCD. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah setengah dari persegi ABCD. Nah, sehingga di sini untuk EFGH itu adalah setengah dikalikan 64, karena di sini diketahui luas ABCD ini adalah 64, maka di sini dikalikan 64, maka di sini didapat hasil 32. Jadi di sini untuk EFGH adalah 32 cm persegi. Baik, di sini kita buat sketsanya untuk persegi EFGH. Di sini semisal kita bagi menjadi beberapa bagian segitiga. Di sini ada 8 segitiga. Jadi di sini untuk J
K, L, dan M di sini kita hubungkan sehingga di sini membentuk 4 segitiga. Dan di sini di luar J, K, L, M di sini juga ada 4 segitiga. Semisal di sini kita beri nomor dari 1 sampai 8, di sini bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk daerah yang diarsir ini adalah dari nomor 1 sampai 6, sehingga di sini untuk yang diarsir itu adalah 6/8 karena di sini yang diarsir adalah 1 sampai 6 dan di sini segitiganya ada 8, maka di sini 6/8 dikalikan dengan 32 karena di sini untuk luas persegi EFGH di sini sudah diketahui 32. Baik, jadi di sini 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Maka di sini 4 dikalikan 6 hasilnya adalah 24 cm persegi. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 20. Diberikan suatu persegi panjang ABCD. E dan F berturut-turut adalah titik tengah dari AB dan CB. Baik, di sini bisa dilihat E dan F di sini titik tengah dari AB dan CB. Jika luas yang diarsir adalah 7 cm, jadi di sini untuk luas AEF ini adalah 7 cm, maka luas persegi panjang ABCD yang tidak diarsir adalah, baik, jadi di sini kita akan mencari luas dari persegi panjang yang tidak diarsir atau di sini daerah yang putih. Baik, di sini pertama-tama akan kita beri garis bantu. Jadi di sini kita beri garis bantu, di sini kita beri tanda G. Jadi di sini untuk persegi panjang ABFG, di sini bisa dilihat ABFG ini sama dengan persegi panjang CDFG. CDFG karena di sini membagi persegi panjang ABCD menjadi 2 bagian, sehingga di sini untuk persegi panjang ABFG dan CDFG ini adalah setengah dari persegi panjang ABCD. Kemudian yang berikutnya di sini bisa dilihat segitiga AFG, di sini ada segitiga AFG dan segitiga ABF. ABF di sini sama besar karena di sini membagi persegi panjang ABFG menjadi 2 bagian, sehingga di sini adalah 1/4 dari persegi panjang ABCD. Kemudian yang berikutnya di sini untuk segitiga AEF dan BEF di sini sama besar. Kenapa di sini sama besar? Karena di sini alas dan tingginya sama panjang. Di sini bisa dilihat dari AE dan BE di sini alasnya sama dan di sini tingginya sama-sama FB, sehingga di sini alas dan tingginya sama. Sehingga di sini untuk segitiga AEF ini sama dengan segitiga ABF. Jadi di sini ABF dibagi 2. Sehingga di sini 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/8 persegi panjang. Baik, jadi di sini untuk beberapa tulisan di sini persegi, di sini maksud kami adalah persegi panjang. Jadi di sini bukan persegi. Baik, jadi di sini untuk luas daerah yang tidak diarsir, di sini kita bisa memakai perbandingan dari luas daerah yang diarsir dibanding luas daerah yang tidak diarsir. Untuk yang diarsir di sini ada 1/8. Sehingga di sini untuk yang tidak diarsir ini adalah 7/8 karena di sini dari satu persegi panjang utuh itu adalah 8/8 atau 1 bagian. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 8. Di sini perbandingannya adalah 1/7. Kemudian di sini untuk daerah yang diarsir ini adalah 7 cm, sehingga di sini bisa kita beri perbandingan 1/7 dibanding 7/x. Untuk X ini adalah
luas daerah yang tidak diarsir. Sehingga di sini apabila kita kali silang, maka di sini menjadi X sama dengan 7 dikalikan 7, hasilnya adalah 49. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 21. Penyajian data yang menggambarkan data kontinu lebih tepat disajikan dalam bentuk. Baik, jadi untuk nomor 21 di sini bisa kita jawab dengan membuka ringkasan materi pada buku paket yang kita bahas. Di sini kita bisa masuk di kegiatan 9.4. Di sini sudah ada diagram garis. Di sini kita perbesar di sebelah sini. Jadi di sini untuk penjelasannya, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Jadi di sini dari penjelasan kegiatan 9.4 sudah bisa kita jawab untuk soal nomor 21. Jawabannya adalah diagram garis. Di sini adalah yang C. Kita lanjutkan yang berikutnya, kita masuk di soal nomor 22. Di sini bisa dilihat soal nomor 22. Karina menyisihkan uang sakunya setiap minggu untuk ditabungkan. Jumlah uang yang disisihkan Karina selama 4 minggu tercatat sebagai berikut. 15.000 minggu pertama, 22.000 minggu kedua, 18.000 minggu ketiga, 12.000 minggu keempat. Di antara gambar berikut, grafik manakah yang lebih tepat untuk menyajikan banyaknya uang yang Kirana sisihkan selama 4 minggu? Baik, di sini sudah ada jawabannya. Dari A sampai D akan kita jawab. Pertama-tama kita masuk di grafik yang A. Di sini bisa dilihat untuk skalanya di sini sudah rapi. 0, 1, 2, 3, 4 dan di sini 4, 8, 12, 16, 20, 24. Di sini perbandingannya 4 dan di sini perbandingannya 1. Kemudian di sini yang pertama 15.000, di sini bisa dilihat di sini sesuai 15, ini dalam ribuan. Kemudian 22 di sini juga sesuai, 18 sesuai dan 12 di sini sesuai. Jadi di sini untuk yang A di sini benar, kita silang. Kemudian di sini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk yang B di sini salah karena di sini untuk yang minggu pertama di sini 15.000, di sini hasilnya untuk yang B ini adalah 17.000. Untuk yang C di sini bisa dilihat di sini untuk yang pertama di sini juga sudah salah, di sini 16.000, seharusnya 15.000. Dan di sini bisa dilihat untuk skalanya di sini juga berantakan, di sini dari 0 sampai 12, di sini tidak melalui 6 atau tidak melalui 4. Di sini dari 12 ke 16 ke 18 ke 22 di sini perbandingannya tidak tetap. Dan di sini untuk yang B tadi di sini perbandingannya juga tidak tepat. Kemudian di sini untuk yang D di sini perbandingannya juga sudah tetap 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Di sini perbandingan skalanya di sini sudah benar dan di sini juga sudah benar. Namun di sini untuk grafiknya 15 benar. 22 di sini salah, di sini hampir mendekati 24. Kemudian di sini 18, di sini malah 25, sehingga di sini untuk yang D juga salah. Maka di sini untuk dua-dua jawabannya sudah jelas yang A. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 23. Perhatikan diagram batang berikut. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Kamis dan Sabtu adalah, baik, di sini bisa dilihat untuk yang Kamis di sini ada 214 pengunjung dan di sini untuk Sabtu ada 345 pengunjung. Di sini yang ditanyakan selisihnya dari Kamis dan Sabtu, sehingga di sini untuk yang besar dikurangi dengan yang kecil.
Maka di sini 345 dikurangi dengan 214, maka di sini didapat hasil 131 siswa atau pengunjung. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 24. Perhatikan diagram garis berikut. Kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi pada titik-titik. Nah, baik, di sini bisa dilihat untuk kenaikan tertinggi di sini sudah bisa kita lihat dari diagram garis. Di sini yang kenaikan tertinggi ini berada di Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Di sini dari Rabu ke Kamis apabila kita hitung kenaikannya di sini adalah 200. Kemudian Kamis ke Jumat di sini adalah kenaikannya 150. Sehingga di sini untuk jawabannya jelas di sini adalah Rabu Kamis atau di sini yang C. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 25. Bisa kita perhatikan di sini soal nomor 25. Rio mencatat suhu udara di lingkungan sekolah dengan menggunakan hygrometer selama bulan Januari. Berikut tabel yang dibuat Rio. Jadi di sini untuk suhu udara, suhu dan banyak hari ini adalah tabel yang dibuat oleh Rio. Grafik manakah yang lebih tepat untuk menunjukkan data dalam tabel di atas? Baik, di sini kita ada 3 pilihan. Di sini kita bisa menggunakan grafik lingkaran, garis, atau batang. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini untuk yang garis, di sini jelas salah. Kita bahas di nomor soal sebelumnya bahwa di sini untuk diagram garis itu adalah untuk jangka waktu yang berkontinu, sehingga di sini untuk catatan atau tabel yang dibuat oleh Rio ini hanya selama bulan Januari. Kemudian di sini untuk yang D menggunakan diagram batang di sini juga salah, karena di sini diagram batang ini biasanya digunakan dalam kurun waktu tertentu dan biasanya di sini berurutan. Contoh misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan berikutnya. Sehingga di sini untuk jawabannya nomor 25 ini menggunakan diagram lingkaran. Baik, jadi di sini untuk yang A atau yang B akan kita cari. Di sini kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi di sini untuk yang paling kecil akan kita cari terlebih dahulu. Di sini 28. Ini adalah 1, sehingga di sini untuk 28 derajat ini pasti daerahnya paling kecil. Di sini bisa dilihat di sini untuk yang A di sini sudah benar dan di sini untuk yang B di sini sudah pasti salah karena di sini 1 itu tidak mungkin sebesar ini. Karena di sini apabila dibandingkan dengan 25 derajat, di sini 25 derajat ini adalah 3. Sehingga di sini hampir sama atau di sini bagiannya hampir sama. Berbeda dengan yang A di sini bagiannya di sini sudah pasti ini yang kecil, ini yang agak besar. Kemudian di sini 27, di sini ada 5, di sini lebih besar lagi. Kemudian 29 di sini 4, ini lebih agak kecil dan di sini 24, ini 8, di sini yang besar. Di sini bisa dilihat di sini 24, 29 dan 27 di sini bagiannya hampir sama, padahal di sini 24, 27 dan 29 di sini berbeda-beda, sehingga di sini jawabannya jelas yang A. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal uraian. Pertama-tama kita mulai dari soal nomor 1. Baik, bisa diperhatikan untuk soal nomor 1. Tuliskan persamaan perbandingan senilai yang berhubungan dengan X inci ke Y cm. Keterangan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Baik, di sini kita akan membuat persamaan perbandingan senilai dengan X inci dan Y cm.
Dan di sini sudah diketahui 1 inci sama dengan 2,54 cm. Maka di sini bisa kita tulis X inci dan Y cm. Artinya di sini 1 inci sama dengan 2,54 cm, atau di sini bisa kita tulis X sama dengan 2,54 Y. Artinya 1 inci sama dengan 2,54 cm. Untuk yang kedua di sini misal 2 inci sama dengan 5,08 cm. Maka di sini juga bisa kita tulis 2x sama dengan 5,08 y. Untuk yang ketiga, semisal di sini 3 inci sama dengan 7,62 cm, maka di sini 3x sama dengan 7,62 y. Untuk yang keempat, di sini 4 inci sama dengan 10,16 cm, maka di sini juga bisa kita tulis 4x sama dengan 10,16 y. Dan untuk yang kelima, begitu juga dengan seterusnya. Di sini juga bisa kita tulis 5 inci atau di sini 5x sama dengan 12,7 y. Nah baik, jadi untuk soal yang pertama cara penyelesaiannya seperti ini. Persamaan perbandingan senilai di mana di sini berhubungan dengan X inci dan Y cm, atau di sini berhubungan dengan besaran satuan jarak yang di sini berbeda antara inci dan cm. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 2. Baik, di sini bisa dilihat untuk soal nomor 2. Suatu ketika Ariel berbelanja sabun ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, Ariel melihat ada 3 jenis kemasan sabun untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dan harga masing-masing sabun tersebut disajikan sebagai berikut. Di sini ada sabun A, sabun B, dan sabun C, dan di sini ada neto atau berat bersih, dan di sini ada harga. Nah baik, sepertinya di sini untuk soalnya masih berlanjut untuk halaman yang berikutnya. Coba di sini akan kita buka di halaman berikutnya. Ya baik, jadi di sini benar, ternyata di sini masih berlanjut di halaman berikutnya. Baik, akan kita gabungkan dengan soal yang sebelumnya. Baik, di sini sudah bisa kita baca. Andaikan Ariel ingin membeli 1 sabun dan uang Ariel cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut, berikan saran kepada Ariel sebaiknya membeli sabun yang mana dan jelaskan. Baik, jadi di sini ada neto dan di sini ada harga, di sini ada sabun A, sabun B, dan sabun C. Di sini sudah diketahui bahwasannya di sini 3 jenis kemasan sabun untuk merek yang dia beli. Dan di sini kita anggap sabun A, sabun B, dan sabun C di sini memiliki kualitas yang sama. Sehingga di sini kita hanya memperhatikan harga dan neto. Tidak ada yang mempengaruhi selain 2 ini. Misal di sini tidak ada kualitas atau di sini tidak ada wangi sabun, di sini tidak mempengaruhi. Jadi di sini yang mempengaruhi hanya neto dan harga. Jadi di sini kita bisa menggunakan neto dan harga untuk mencari tahu harga setiap neto 1 ml-nya. Baik, di sini kita mulai dari sabun A. Di sini bisa kita lihat sabun A. Jadi di sini harganya 9.000 dan netonya 200 ml, sehingga 9.000 dibagi 200. Maka di sini jawabannya adalah Rp45 setiap mililiternya. Kemudian di sini sabun B, di sini bisa kita gunakan 10.500 dibagi 240. Maka di sini jawabannya adalah 43,75 ini tiap mililiternya. Dan untuk sabun C di sini ada 13.500 dibagi dengan 300. Maka di sini ada Rp45 setiap mililiternya. Baik, jadi dari sabun A, sabun B, dan sabun C di sini bisa kita lihat. Untuk sabun B di sini kita mendapatkan harga yang paling murah dari setiap mililiternya.
Untuk sabun A dan C di sini kita mendapatkan harga Rp45 setiap mililiternya. Baik, jadi di sini untuk kesimpulannya sudah bisa kita pastikan bahwa dengan kualitas yang sama, di sini harga sabun B di sini lebih murah, sehingga di sini apabila kita memberikan saran kepada Ariel, maka kita menyarankan untuk membeli sabun yang B. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 3, atau di sini soalnya di nomor 28. Dua buah sudut sebesar 3x positif 5 derajat dan x negatif 3 derajat membentuk sudut siku-siku. Baik, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua sudut 3x positif 5 dan x negatif 3 membentuk sudut siku-siku. Untuk yang A di sini buatlah persamaan dalam x. Baik, jadi di sini untuk persamaannya di sini bisa kita tulis 3x positif 5 derajat positif x negatif 3 derajat sama dengan 90. Baik, jadi di sini untuk persamaannya kita bisa menulis seperti ini. Atau di sini bisa kita sederhanakan lagi. Namun di sini untuk jawaban seperti ini saya rasa di sini juga sudah benar, karena di sini apabila disederhanakan lagi maka di sini sama dengan jawaban untuk yang B, karena di sini untuk yang B soalnya adalah hitunglah nilai X. Jadi di sini apabila kita hitung untuk nilai X, di sini bisa kita tulis dengan cara yang sama seperti yang A. Maka di sini akan kita jumlahkan 3x positif x, maka di sini 4x, 5 negatif 3, maka di sini 2 sama dengan 90. Untuk 2 di sini akan kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif 2. Maka di sini 4x sama dengan 88 dan nilai untuk x sama dengan 88 dibagi 4. Maka di sini didapat hasil 22 derajat. Ini untuk jawaban yang B. Baik, untuk yang C di sini tentukan besar kedua sudut itu. Baik, di sini kita mulai dari 3x positif 5, kita tulis di sebelah sini. Maka di sini untuk x kita ganti dengan 22 sehingga di sini 3 dikali 22 hasilnya adalah 66. Kemudian di sini positif 5. Maka di sini menjadi 71. Ini untuk yang 3x positif 5. Kemudian untuk x negatif 3 di sini bisa kita tulis x kita ganti dengan 22 negatif 3, maka di sini menjadi 19 derajat. Baik, di sini untuk yang C jawabannya adalah 71 dan 19. Di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat dan di sini membentuk sudut siku-siku. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang nomor 4 atau di sini nomor 29. Pada tiap persegi dibuat suatu persegi lagi dengan cara menghubungkan titik tengah dari sisi persegi yang lebih besar seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas persegi ABCD adalah 64 cm persegi, berapakah luas daerah yang diarsir? Baik, jadi di sini kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Di sini bisa dilihat. Pertama-tama di sini akan kita beri tanda terlebih dahulu untuk tiap sudutnya. Jadi di sini ada E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P. Nah, baik, di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini untuk persegi E, F, G, H ini adalah setengah dari persegi A, B, C, D. Sehingga di sini apabila kita tulis untuk luas persegi EFGH itu sama dengan setengah dikali 64, maka di sini didapat hasil 32. Kemudian di sini untuk IJKL di sini juga sama. Di sini luasnya adalah setengah dari luas EFGH.
Sehingga di sini bisa kita tulis setengah dikalikan 32, maka di sini didapat hasil 16. Dan untuk berikutnya, untuk persegi MNOP di sini juga sama. Di sini MNOP adalah setengah dari luas IJKL. Sehingga di sini untuk MNOP ini setengah dikalikan 16, maka di sini didapat hasil 8. Baik, untuk yang berikutnya di sini kita fokus di persegi MNOP. Jadi di sini bisa ikuti langkah saya. Selain persegi MNOP di sini akan kita abaikan dan di sini akan kita hilangkan sehingga menjadi bentuk seperti ini, MNOP. Di sini perseginya. Dan di sini di tengah-tengahnya ada suatu persegi. Di sini akan kita beri garis diagonal sehingga di sini menjadi berbentuk 8 segitiga. Di sini bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga di sini untuk luas daerah yang diarsir ini sama dengan 3/8 dikalikan dengan 8. Maka di sini didapat hasil sama dengan 3 cm persegi. Baik, ini untuk jawaban nomor 4 atau nomor 29. Di sini jawabannya adalah 3 cm persegi. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 5 atau di sini nomor 30. Kemudian di sini bisa dilihat tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kota menurut tingkat sekolah pada tahun 2015. Di sini dari TK sampai SMK dan di sini ada banyak siswa. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama di sini tentukan diagram lingkarannya. Kemudian yang kedua persentase banyak siswa SMA. Yang ketiga persentase banyak siswa SMK. Baik, untuk nomor 30 di sini untuk diagram lingkarannya kita bisa menggunakan derajat atau di sini kita bisa menggunakan dalam bentuk persen. Namun di sini untuk yang B dan C, di sini mencari persentase banyak siswa SMA dan SMK, di sini bisa kita cari terlebih dahulu. Jadi di sini untuk soal yang A akan kita jawab setelah kita menjawab yang B dan C. Untuk yang pertama di sini kita jumlahkan semuanya dari banyaknya siswa. Di sini ada 23 258 dan seterusnya. Di sini yang paling besar ini adalah SMK 32.067. Baik, di sini kita jumlahkan semua. Maka di sini didapat hasil sama dengan 122.816 siswa. Maka di sini untuk persentase dari TK sampai SMK kita mulai dari TK. Maka di sini 23.258 dibagi dengan banyaknya siswa. Di sini 122.816 dikalikan 100%, maka di sini didapat hasil 18,937%. Kemudian untuk yang SD di sini 23056 per 122.816 di sini dibagi jumlah semuanya. Dikalikan 100%, maka di sini didapat hasil 18,772%. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada 22.765 dibagi dengan 122.816 dikalikan 100%, maka di sini didapat hasil 18,535%. Untuk yang SMA di sini 21.670 dibagi dengan 122.816 dikalikan 100%, maka di sini didapat hasil 17,644%. Kemudian di sini yang terakhir atau yang SMK di sini 32.067 siswa dibagi dengan 122.816 siswa dikalikan 100%, maka di sini didapat hasil 26,109%.
Dan untuk nomor B dan C yang ditanyakan di sini SMA dan SMK, maka di sini sudah terjawab 17,644% di sini untuk SMA dan 26,109% ini untuk yang SMK. Nah, baik, kemudian di sini untuk yang A, diagram lingkaran, di sini kita bisa menggunakan persentase atau derajat. Di sini kita lebih memilih menggunakan persentase, sehingga di sini apabila kita gambar untuk diagram lingkarannya, kira-kira di sini kita memakai warna seperti ini. Jadi di sini ada biru tua, merah, hijau, ungu, dan biru muda. Maka di sini untuk diagram lingkarannya berbentuk seperti ini. Baik, di sini sudah ada. Di sini bisa ikuti langkah saya. Pertama kita mulai dari TK, di sini sudah benar TK, di sini warnanya adalah biru tua, 18,93%, di sini sudah dilihat 18,937%. Kemudian yang SD di sini bisa dilihat 18,77, 18,772. SMP di sini 18,53, di sini 18,535. Kemudian SMA di sini 17,64, di sini bisa dilihat 17,64. Dan kemudian untuk yang SMK di sini yang paling besar 26,10%. Di sini bisa dilihat 26,10%. Maka di sini untuk jawaban soal nomor 5 untuk yang A, B, dan C sudah kita jawab. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.